Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi hari ini saya akan membahas video tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, pernah nggak sih teman-teman merasakan kalau motivasi teman-teman itu menurun? Dan pernah juga nggak sih teman-teman merasakan kayak teman-teman di sekitar saya kok rajin belajar ya? Apa nggak bosan ya? Apa nggak capek ya? Nah, apakah ini semua berkaitan dengan motivasi belajar? Mari kita simak video ini ya. Nah, selanjutnya apa sih itu motivasi? Nah, motivasi belajar di sini menurut Sadirman menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah memegang peran penting dalam naik dan turunnya prestasi belajar. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19, motivasi ini sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar pada mahasiswa. Motivasi belajar ini dapat mempengaruhi apa yang kita pelajari, bagaimana kita belajar, dan kapan kita akan memilih untuk belajar. Nah, di sini motivasi belajar juga terbagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama adalah motivasi belajar jenis intrinsik dan motivasi belajar jenis ekstrinsik. Nah, motivasi belajar jenis intrinsik ini adalah jenis motivasi yang datangnya dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun dari luar, tetapi atas dasar kemauan dan kesadaran diri sendiri. Dan jenis motivasi belajar ekstrinsik adalah jenis motivasi yang berasal dari luar diri individu, yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian individu tersebut mau melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, kenapa ya terkadang motivasi belajar kita ini menurun, terkadang motivasi belajar kita juga naik? Nah, apa sih penyebabnya? Jadi, penyebabnya kurangnya motivasi belajar ini juga terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, apa sih penyebab dari kurangnya motivasi belajar dari faktor internal? Yang pertama, karena Anda belum punya target, impian, atau cita-cita. Nah, ayo kita coba cek sekarang apakah Anda sudah punya hal semacam itu. Yang kedua, tidak percaya diri. Tidak percaya diri bahwa Anda itu sebenarnya bisa. Yang ketiga, karena adanya pola pikir yang keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu fokus dengan gadget, main game, tiktokan, membuka sosial media, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Nah, sekarang coba dicek ya, apakah kurangnya motivasi belajar Anda itu berasal dari faktor internal? Nah, selanjutnya ada penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor eksternal. Yang pertama di sini adalah karena Anda belum bisa menyesuaikan diri dengan metode belajar dosen dan pembelajarannya. Yang kedua, karena pertemanan yang kurang baik, teman yang sering ngajak main game, teman yang sering ngajak main atau nongkrong, bukan malah teman yang mengajarkan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar Anda menurun loh. Yang ketiga, karena terlalu mengandalkan teman. Maksudnya di sini karena Anda punya teman yang pintar dan pandai. Jadi Anda berpikir bahwa gampang lah ada dia, jadi nanti kalau nggak bisa tinggal tanya dia aja. Bukan begini ya caranya. Ini justru bisa membuat motivasi belajar Anda menurun loh. Nah, yang terakhir di sini karena sedang ada masalah, entah itu masalah keluarga, pertemanan, atau percintaan dan sebagainya, sehingga motivasi Anda belajar Anda bisa menurun loh. Nah, ayo sekarang dicek apakah motivasi belajar Anda ini menurun karena faktor internal atau eksternal. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah menemukan penyebabnya, mari kita mencari solusi untuk meningkatkan dan mengatasi sehingga motivasi belajar Anda bisa meningkat. Yang pertama, di sini Anda bisa menuliskan target, impian, dan cita-cita. Ini cara sederhana yang jarang orang lakukan. Dan coba deh Anda menuliskan impian dan target Anda, lalu tempelkan di dinding. Setiap hari Anda akan melihat dan akan semakin termotivasi untuk menggapai impian Anda. Yang kedua, membuat jadwal belajar. Maksudnya di sini bukan jadwal pelajaran loh, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya, sehabis subuh Anda mau belajar setengah jam, atau setiap jam 8 malam Anda menyempatkan diri untuk belajar setengah jam. Dengan begini, motivasi belajar Anda bisa meningkat loh. Nah, yang ketiga, Anda belajar sesuai dengan gaya belajar Anda. Apakah Anda ini visual, auditori, atau kinestetik? Yang keempat, membuat hadiah atau hukuman. Maksudnya, Anda membuat janji dengan diri Anda sendiri bahwa jika besok kalau IPK Anda menaik, Anda akan jalan-jalan dan makan enak. Dan jika IPK Anda menurun, Anda berjanji 1 bulan tidak akan bermain.
Ini bisa meningkatkan motivasi belajar Anda loh, dan Anda semakin semangat untuk belajar. Yang kelima, kita bisa membuat kelompok belajar. Nah, kalau kita punya teman 2 atau 3 orang yang semangat belajar, ini pun bisa meningkatkan motivasi belajar kita loh. Kita bisa bertukar pikiran atau berdiskusi. Yang terakhir, istirahat yang cukup dan refreshing. Hibur dirimu. Jadi, istirahatlah jika dirimu lelah dan hibur dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. So, ayo kita melakukan tips-tips ini agar motivasi belajar Anda semakin meningkat. Nah, clue-nya di akhir video ini, lalu apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Anda? Jawab ya! Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga Anda bisa meningkatkan motivasi belajar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.